Oke, kita akan membandingkan di dalam proses ada namanya nanti pembahasan kita mengenai trade, terus mengenai client server dan agent. Ya, pada saat ini kita khusus membahas trade dalam proses ya. Oke, ada modul dibagi di GC. Jadi saya bercerita dulu tentang proses ya. Kalau proses itu merupakan urutan kejadian yang terjadi ya, merupakan urutan kejadian yang terjadi. Oke. Ada urutan-urutan kejadian mulai dari new, biasanya kita kan kalau proses misalnya kita mengisi sebuah data, ada membuka aplikasinya dulu, Zoom-nya kalau mencari sesuatu, terus kita membuka websitenya, itu namanya proses. Jadi proses itu merupakan urutan kejadian yang terjadi, ya. Dimana pada komputer proses merupakan program yang sedang mau dieksekusi, ya. Gitu. Nah, sedangkan trade itu kita kalau kita membuat sebuah proses, misalkan kita membuat program, ada proses program sana, kita membutuhkan namanya thread ya. Thread itu untuk mengatur ya atau mengkontrol suatu proses atau mengatur program yang sedang berjalan supaya bisa masuk ke utama ya. Nah, biasanya kalau kita membuat program kan bahasa pemrograman itu kan merupakan perantara antara komputer dan manusia. Nah, di sana ada thread, yaitu kita melakukan namanya compiler. Ya, jadi thread itulah yang menjadi mengontrol supaya program itu tetap bisa berjalan. Apakah yang kita buat itu, proses kita membuat program itu benar apa salah, baik itu dari pengetikan, baik itu pemeriksaan dan selanjutnya ya sampai finish. Nah, itu mengenai thread ya. Terus biasanya thread ini ada single thread, ada multi. Ya. Ada single, ada multi. Gini aja ya, saya contohkan sedikit ya supaya nggak bingung. Kita sebenarnya materi kita ini adalah memang setiap pertemuan itulah praktek. Setiap pertemuan adalah praktek. Cuma namanya sistem terdistribusi. Ya, minimal dua ada komponen yang saling berhubungan. Minimal dua ada komponen. Satu komponen itu bukan bagian dari distribusi. Nah, coba diperhatikan. Coba saya langsung ke contoh. Misalkan ini adalah program namanya aplikasi yang sudah jadi, yaitu PPT PowerPoint ya. PowerPoint ini, nah supaya kita kan lagi ada namanya proses. Proses ini artinya bagaimana membuka setiap slide itu supaya berjalan bisa kita baca ya, sampai nanti selesai kita atau kita bisa lagi mengetik, ini dalam proses. Nah, setelah kita siap ngetik, nah kita simpan, prosesnya selesai. Namun di dalam proses itu ada namanya thread ya. Ada namanya thread. Thread itu tadi untuk mengontrol berjalannya sebuah aplikasi. Nah, contoh seperti ini contoh kecil aja. Saya coba kita masuk, semoga bisa dipahami. Kalau saya masuk ke Test Manager, jadi saya ulangi, thread itu
adalah unit dari sebuah proses. Ya. Jadi jika kita ingin mengetahui aplikasi yang dieksekusi pada komputer kita, misalnya saya lagi membuka apa namanya banyak aplikasi di dalam komputer saya ini. Ada jadi inilah aplikasi itu yang sedang berjalan dalam proses. Ada Google Chrome, ada ini, ada PPT, dan ada Zoom. Ini namanya lagi proses berjalan. Namun di dalam setiap aplikasi ini ada namanya thread, ya, ada namanya thread. Ya, di sini kan perhatikan ya, di sini ada namanya perangkat lunak yang sedang proses berjalan, ya. Di mana ini nanti biasanya dari sini kita langsung di memori utama, diarahkan ke memori utama, ya. Oke, nah coba untuk melihat thread, kalau saya contohkan, saya ambil karena saya menggunakan PPT, ya, PPT ini, coba saya menggunakan PPT dulu, bisa kita melihat thread-thread yang terjadi dalam sana. Coba saya buka dulu. Tetapi namun kita membutuhkan namanya aplikasi sederhana, ya, yang tidak memberatkan, ya. Sebelum terbuka, saya ulangi, ya, biar semoga ini kan proses, ya. Proses ini sedang berjalan di sini beberapa aplikasi, ya, beberapa aplikasi nanti akan di-load semua ke namanya memori utama. Jadi thread itu ada di sistem operasi, ya, sistem operasi dalam hal ini komputer. Nah, coba diperhatikan, kita melihat dulu ini terjadi, coba kita lihat aplikasi yang terbuka. Coba sistemnya saya tutup ini. Nah, di sini kan ada PowerPoint. Ini ada PowerPoint, ya. Untuk melihat proses yang di-load ini ke memori utama, yaitu dalam contohnya adalah PowerPoint, kita double klik. Nah, coba diperhatikan, ya. Ya, saya coba, nggak apa-apa lah yang portabel, ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, ya, di sini, ya, ada image, performance, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke namanya thread, ya. Kita masuk ke namanya thread. Nah, di dalam PowerPoint itu, inilah di dalam apa namanya, dalam aplikasi PowerPoint, inilah thread-thread yang ada, ya. Jadi thread-thread yang sedang terjadi di aplikasi PowerPoint tadi, ya. Jadi sini perlihatkan, ya, thread yang terjadi di bawah pengetikan sesuai program PPT-nya. Nah, bisa mungkin ini kita di slide 1, di slide 2, atau lagi tadi kita ada pengetikan dan lain-lain. Ini ditampilkan semua di sini, ya. Nah, inilah langsung di dalam proses ini yang terjadi. Tadi proses PPT-nya lagi dibuka, namun di dalamnya ada namanya thread, ya. Thread itu tadi untuk mengontrol jalannya
program. Ya. Itu contoh dari trade. Jadi trade itu adalah, coba ke modul diperhatikan. Jadi trade itu merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang di dalamnya terdiri dari trade ID, program counter, register set, dan stack. Biasanya ini sekarang yang lebih ke single itu biasanya stack, ya, stack karena dia harus menunggu. Ya. Nah, coba saya lanjutkan. Apakah di sini masih bingung? Ya, itu merupakan contoh thread ya. Artinya gini, thread itu ada di dalam sebuah aplikasi untuk mengontrol berjalannya sebuah proses aplikasi itu. Ya, baik itu secara setiap aplikasi yang kita buka, yang kita proses misalnya proses ini banyak ya. Kita lagi membuat coding program, kita lagi pengetikan, membuka PPT untuk menampilkan data ya, seperti itu. Itu adalah proses. Nah, di dalam proses itu ada terjadi namanya thread. Thread itu untuk mengontrol supaya berjalannya sebuah aplikasi tersebut. Nah, itu dia ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum saya lanjutkan mengenai langsung ke modul kita. Lanjut, Pak. Kontrol F5 atau F5 kok nggak nampil ya? Jadi itu dia ya. Jadi trade juga sering disebut dengan lightweight proses atau sebuah proses tradisional, atau sering disebut juga heavyweight proses yang mempunyai trade tunggal dan yang berfungsi sebagai pengendali. Ya. Jadi trade itu adalah unit terkecil ya. Unit itu tadi unit terkecil yang ada dalam suatu proses. Ya, baik itu proses tadi contohnya PPT ya yang jawabkan ke SO, sistem operasi. Ya, seperti itu. Jadi thread itu ada di bawah namanya proses. Jadi ada proses, di bawahnya ada thread, itu dia. Ya. Jadi kita membandingkan proses ini kan artinya begini, proses ini kan urutan kejadian. Nah, ada proses yang berbasis thread, ada yang proses berbasis cluster pair, ada proses yang berbasis agent. Nah, itu yang kita pelajarin. Ya. Jadi kita hari ini masuk berbasis namanya thread ya. Oke. Nah, ada thread tunggal ya dan ada thread multi. Kalau thread tunggal dia hanya bisa mengerjakan satu proses aplikasi. Ya, kalau thread multi dia bisa mengerjakan banyak proses. Ya, itu dia. Saya ulangi ya. Di thread itu ada dua, ada single thread yaitu hanya bisa melakukan satu pekerjaan saja dan mendelay pekerjaan yang lain atau menunda pekerjaan lain, tunggu dulu selesai pekerjaan yang satu itu. Baru kalau ada pekerjaan yang lain baru bisa. Nah, yang selanjutnya ada namanya multi thread ya. Ya, multi thread biasanya ini bisa melakukan beberapa pekerjaan pada satuan waktu, artinya waktu yang bersamaan.
Ya, misalkan klien gini, satuan waktu yang dimaksud ini adalah Anda bisa masuk begini, waktu Anda dikasih layanan untuk menginput nama data Anda, di sana terjadi multi. Kenapa? Anda bisa menginput string, menginput image, ya, terus dikirim secara bersamaan. Itu adalah bagian dari multi, ya. Jadi waktu Anda menginput string, string itu karakter ya atau namamu itu seperti itu ya. Terus berbentuk JPEG dan lain-lain. Terus Anda itu adalah bagian dari multi. Ya. Nah saya lanjutkan ya. Jadi kalau contoh untuk single ini ya kita harus selesai dulu menginput string dahulu, baru bisa misalkan mengambil gambar atau mengirim gambar atau dan lain-lain ya seperti itu. Terus jadi biasanya sekarang ya aplikasi sudah lebih cenderung ke namanya multi ya. Contoh ada di sini sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan yang saya katakan tadi. Sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Kadangkala ada situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Sebagai contohnya, yaitu tadi sebuah web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengakses secara konsumen, ya, yaitu berkesinambungan, ya. Nah, kalau web servernya berjalan sebagai proses hanya punya thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satuan waktu, artinya satuan waktu yang bersamaan. Nah, bila ada yang lain yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien itu selesai dilayani. Solusinya apa? Yaitu tadi multi, dengan membuat web server menjadi multi. Jadi bukan one to one lagi dia. Ya, jadi multi itu solusinya. Dengan ini maka sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin karena multi itu adalah lebih dari dua, ya. Kalau single kan satu, privat dua, multi berarti di atas dua, ya. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan adanya thread lain dan melayani permintaan tersebut. Ini gambaran dari apa namanya tunggal, ya. Kita register dulu, terus lakukan stake, artinya hanya ini dalam satu aplikasi ya, ada dalam satu aplikasi itu hanya ada namanya single thread, itu multi ya. Ini gambaran thread yang baik itu single maupun multi. Ada beberapa keuntungan ya, ada beberapa keuntungan, ada katanya responsi ya, terus berbagai sumber daya bisa ya. Coba Bapak bacalah salah satu ya. Takutnya kalau membaca ini habis waktu ya. Ya. Kalau dalam hal responsi, dia membuat aplikasi lebih interaktif menjadi multi, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon para pengguna. Sebagai contohnya yaitu web browsing yang multi ya. Jadi kalau kita membrowsing di sebuah aplikasi misalnya Chrome, ya dia bisa semua menerima permintaan atau memberikan layanan. Ya, apapun permintaannya, baik itu menampilkan string atau hal apapun. Yang kedua, berbagai sumber daya ekonomis, saya baca judulnya aja ya. Nanti kalau masih ada waktu kita 15 menit lagi ya, kita lanjut lagi. Ada sampai sini mau ditanya? Jadi itu dia ya. Jadi
intinya trade ini ada di dalam proses. Ya, ada di dalam proses. Biasanya trade tadi terdiri dari namanya program, ada sebuah stake, register dan lain-lain, ya. Atau proses stake ya, ada. Seperti itu. Jadi kalau program stake ini biasanya dia dominan ke tunggal. Artinya mulai dari new kesiapan sampai adanya terminal ya, terminal. Itu biasanya dia ke prospek. Nah, kalau program biasanya udah multi ya. Ini itu contoh-contoh kecil ya yang kita buat. Sebenarnya pelajaran kita namanya, saya katakan kemarin, kita sudah benarnya harus praktek, baik itu membuat rangkaian program besar, sedang, dan kecil. Namanya kita distribusi. Tanpa praktek kita untuk membangun sebuah sistem untuk mendistribusikan sesuatu, data, file, atau database, harus bisa terdistribusi melalui namanya itu tadi. Ingat. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau contoh multi, Anda bisa bersama-sama mendengar lagu sambil menginput string, kan gitu. Karena thread yang Anda sesuaikan dengan arsitektur sudah sesuai. Jadi sekarang komputer udah sesuaikan semua thread dengan arsitektur komputernya. Sorry, yang multi thread saya maksud saya, dengan sesuai arsitektur komputernya, ya seperti itu. Nah, kalau single kan biasanya kalau kita harus satu-satu harus ada namanya menunggu ya. Ada yang mau ditanya? Jadi itu tadi contoh kecil ya, contoh kecil. Walaupun hal sebenarnya kita harus menciptakan. Di waktu 10 menit ini masih ada yang mau ditanya khusus tentang thread ya. Jadi itu tadi contoh kecilnya untuk melihat contoh dari tadi di bawah proses PPT yang dieksekusi, kita harus memerlukan sebuah tadi aplikasi ringan, ya, proses explorer ya, itu nggak memakan ini ya, ada yang portable, ada yang itu yang memang harus diinstal di sistem. Itu dia. Jadi kita bisa menampilkan berapa banyak thread yang terjadi dalam sebuah proses aplikasi. Itu dia ya. Jadi kalau sekarang sebenarnya udah serba multi ya, karena saat ini program komputer sangat cepat dan inilah ya, arsitekturnya udah bagus lah, sudah bisa memenuhi semua layanan secara bersamaan dan satuan waktu. Jadi intinya adalah pada proses ini, baik itu program, diagram, kita bisa memahami bahwa sebuah proses dapat berjalan baik secara bergantian yaitu single, dan juga bisa secara bersamaan. Itu proses. Ya. Namun di dalam sana banyak terjadi namanya thread. Thread itu tadi adalah untuk supaya mengatur atau mengontrol atau kualitas program supaya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Tanpa ada thread, apapun yang kita ketikkan di Word tadi atau kita tampilkan, ya nggak akan bisa. Ya, harus ada thread di sistem operasinya.
Nah, itulah menjadi apa namanya pendukung utama di dalam namanya kita pendistribusian data. Harus ada itu. Nah, masuklah kita nanti ke client server. Nah, multi itu juga sudah digunakan, ya. Nanti masuk lagi kita ke agent, ya. Itu. Jadi yang Bapak kadang-kadang sampaikan ini secara lisan ini mungkin tidak ada di materi itu, hanya menambahin aja ya di apa namanya di modul itu. Ya, hanya menambahin yang sudah ada. Itu, ya. Jadi kalau masih cukup waktu kita ke modul. Saya hanya ngasih gambaran apa itu proses, apa itu trade. Bagaimana sih bentuk trade itu? Ya, baru kita kalau masih ada waktu biasanya masuk ke modul gambaran dulu, ya. Jadi itu tadi ya. Biasanya di dalam proses itu ada trade-trade yang terjadi, ya. Atau di dalam sebuah proses ini dalamnya ada unit untuk dieksekusi, yaitu namanya trade, ya. Ketika sebuah program sedang dieksekusi, dia menjadi sebuah proses di mana proses ini dalamnya terdapat beberapa unit ya, atau unit yang akan dieksekusi, itu namanya tadi trade akan dieksekusi. Karena waktu kita menginput misalnya string, itu ada trade yang akan dieksekusi. Oke, apa nama sistem operasi. Itu dia. Oke, waktu kita 7 menit lagi, 8 menit lagi nih. Ada mau tanya? Nah, itu tadi contohnya. Jadi trade itu adalah unit dari apa tadi namanya proses, unit dari sebuah proses. Jadi jika kita ingin mengetahui aplikasi yang diskusi pada komputer kita seperti PPT tadi, ya kita bisa mengaksesnya melalui test manager tadi. Di test manager itu kan ada prosesnya apa? Apa aplikasi yang kita buka di sistem operasi kita? Itu tadi. Karena kebetulan tadi Bapak membuka buka Google Chrome, membuka apa namanya test manager sama itu ya, dia akan tampil prosesnya. Nah, dalam proses itu ada namanya trade unit-unit yang akan dieksekusi, yaitu trade tadi. Karena kita membuka sesuatu program, pasti namanya proses. Siap untuk dieksekusi atau disimpan ya menjadi finish, terminate ya, terminal. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang diharapkan adalah pemahaman. Mungkin kita tidak bisa secara praktek atau karena nggak bisa pendampingan, mungkin hanya pemahaman aja kita belajar. Mungkin seperti itu di dalam PDT ini, pemahaman yang diminta. Jadi kalaupun kita ujian, pemahaman Anda. Nggak disuruh buatkan dulu aplikasi RMI dengan multi. Nggak mungkin lagi. Bagaimana supaya terjadi namanya cheatingan distribusi data? Lagi. Kita harus belajar ke sana juga, ya kan seperti itu. Nah, masuk nanti ke banyak ya dari juga bagaimana distribusi database. Saya kira kita nggak bisa mempraktekkan bagaimana mendistribusikan sebuah database dari satu komputer ke komputer lain. Nah, gitu. Hanya bagaimana konsep modelnya itu aja. Sampai penamaan. Jadi file service itu ada namanya juga penamaan. Ya, penamaan filenya supaya bisa tahu orang yang dikirimnya apa. Jadi kita nanti bagaimana siapa yang bisa membuat menghapus itu. Banyak sebenarnya artinya banyak menjadi dasar praktek kita ya. Cuma semoga nanti ada praktek-praktek kecil seperti tadi untuk mendampingi Anda secara online.
Baik itu client server pun bolehlah. Nanti kita coba client server ya. Kalaupun ke bentuk video lah boleh. Cuma agak sulit. Sulitnya di mana? Harus ada dua komponen. Itu yang membuat sulitnya itu. Ya. Dan harus kita setting dia komponen itu. Nggak boleh asal masuk. Harus diketuk dulu pintu baru masuk ke rumah. Kalau kenal dia baru dikenal baru dimasukkan. Kan gitu. Nggak mungkin kita langsung dari sini masuk ke komputer kamu. Harus ada penyesuaian di pengenalan termasuk protokolnya. Itu sulitnya memang karena harus ada dua komputer. Nggak boleh satu. Bagaimana berbasis client server proses ini? Ya harus ada dua komputer, namanya client server. Bagaimana pendistribusian data berbasis jaringan? Ya itu tadi. Ya harus dua komponen, dua prosesor. Tapi yang diharapkan adalah pemahaman. Kita ya artinya dengan situasi kita saat ini ya dipahami aja. Kalau dalam segi pembelajaran kurang puas itu pasti. Dan dosen-dosen pun sebenarnya tidak nyaman dengan Zoom seperti ini. Karena rasa puas mengajar itu kurang. Rasa puas mengajar dan melakukan pelatihan itu kurang. Nah, bahkan kadang-kadang sama mahasiswa. Nah, itulah mengenai pelajaran kita hari ini. Sebelum mati tiba-tiba, ada mau ditanyakan? Ini akan terjadi mati tiba-tiba. Kita tutup dulu dari awal sebelum mati tiba-tiba. Ini etikanya nggak ada ya Zoom-nya ini karena udah dikasih waktu sekian puluh menit. Ya, artinya ya mati tiba-tiba aja dia. Itu kita maklumi ya. Karena kita juga memakai layanan yang gratis. Kecuali tadi kita berbayar bisa 2 jam 3 jam pun bisa dibahas. Ya, gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, silakan diisi absensinya. Ya, tugasnya sudah dikirimkan. Kerjakan aja tugasnya. Itulah yang mendukung kita. Ya, memang mahasiswa itu dipermudah, tetapi juga kita sering menghargai. Dipermudahnya di mana? Inilah aku bilang sama Glenn, ini aku bocorkan lah. Kampus itu mempermudah Anda bagaimana mendapatkan nilai yang baik. Tidak dipersulit. Cuma ya apa yang diberikan kepada klien tolong dikerjakan. Masalah salah benar itu urusan kedua. Itu dia. Jangan-janganlah asal dikerjakan tapi pelagian. Apalagi kita hanya pemahaman-pemahaman. Ini mungkin saya kasihkan mau tugas klien, tapi minggu depan aja lah tugas yang lain. Bagaimana sih contoh dari diagram ini seperti itu. Misalnya sinyal ini mungkin seperti tapi sudahlah. Ya. Bagaimana diagram prostate ini terjadi dari new, ready, running atau menunggu running sampai terminatnya. Nah, itu. Apakah dia bagian dari sinyal atau seperti mana? Nah, banyak. Cuma ya itulah ya. Dikerjakan, tugasnya dikirim. Ya. Karena kalau namanya Anda ada telat atau tidak di awal sudah tidak bawa nilai, ada pun ulangan nggak pernah maksimal nilainya, itu ya mungkin baik aja, istimewa tidak akan pernah dapat, itu dia kalau tidak sesuai dengan waktu. Itu nggak tahu ya, itu pandangan Bapak aja, dosen yang lain kurang tahu ya. Kalau namanya mengulang dan memperbaiki nilai itu hanya maksimal baik aja, istimewa tidak akan pernah dapat. Oke, saya kira demikian pertemuan kita. Namun manakala ada yang mau ditanya sebelum Zoom-nya mati tiba-tiba, bisa bertanya atau hal-hal lain pun boleh di waktu 3 menit, 2 menit ini. Ya. Kita ada 1 menit. 1 menit lagi. Ada mau ini atau nanggung 1 menit. Ya. Kita ada 1 menit tidak nyampe ya.
nyampe lagi 1 menit. Oke, demikianlah pertemuan kita melalui Zoom pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan bertanya melalui Classroom. Kita lanjut di Classroom ya. Oke, terima kasih. Kita sambung minggu depan.